Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih kepada rekan-rekan pers. Perlu kami sampaikan, kami dari Polres Kurnia Utara akan merilis kegiatan 1 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2024, kegiatan-kegiatan baik kegiatan opsional maupun kegiatan pembinaan. Di mana perlu disampaikan, Polres Kurnia Utara dan jajaran Polsek telah beberapa kali melaksanakan kegiatan operasi kepolisian, yaitu dengan sandi Operasi Anoa 2024 sebanyak 9 kali, yaitu diantaranya Mantap Berata, Operasi Bina Karuna, Operasi Mantap Praja, Keselamatan, Operasi Pekat, Sikat, Operasi Ketupat, Zebra, dan Operasi Lilin atau Nataru di akhir tahun ini. Di mana dalam kegiatan operasi tersebut, alhamdulillah kegiatan baik operasi terpusat maupun operasi kewilayahan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita rencanakan, sehingga hasil yang kita harapkan bisa tercapai dengan memenuhi target apa-apa yang sudah ditargetkan oleh operasi tersebut. Adapun dari rangkaian kegiatan operasi tersebut, ada kegiatan-kegiatan preventif maupun kegiatan penegakan hukum, di mana beberapa kegiatan preventif yang rutin secara konsisten kami kerjakan di Polres Kurnia Utara dan jajaran, yaitu diantaranya Jumat Curhat yang merupakan program Bapak Kapolri yang kami laksanakan kurang lebih sebanyak 47 kali, dan DDS Babin Kamtibmas yang sudah dikerjakan oleh para Babin Kamtibmas Polres Kurnia Utara sebanyak 13.870 kali. Himbauan media sosial terkait dengan sosialisasi aturan ataupun sosialisasi hal-hal yang baru terkait dengan mekanisme-mekanisme gimana menjaga, memelihara Kamtibmas ataupun kegiatan-kegiatan yang tadinya sifatnya adanya kegiatan operasi sebanyak 76 kali, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di mana ada kegiatan olahraga Kamtibmas dan kegiatan-kegiatan sosial baik bakti sosial maupun bakti sosial maupun bantuan sosial, di mana kegiatan-kegiatan tersebut kami laksanakan selama 1 tahun ini sebanyak 21 kali. Di total dari kegiatan preventif ada sebanyak 14.014 kali dalam 1 tahun. Untuk kegiatan preventif kami ada selama kurang lebih 2 tahun ini, dari tahun 2023-2024, yaitu terobosan kreatif kami terkait dengan kegiatan preventif, yaitu pos mobile presisi yang kami laksanakan sebanyak 357 kali, di mana pos mobil ini kami ambil pada jam-jam kecil yang kami mulai dari pukul 10 sampai dengan pagi dini hari, sehingga mengingat jarak daripada polsek ke polsek adalah yang jarak tempuhnya jauh, kami memaksimalkan kegiatan pos mobile dengan patroli setai beberapa jam, 1 jam 2 jam di tempat-tempat yang dianggap rawan sesuai dengan peta ataupun mapping daripada intelijen maupun data-data dari Satreskrim dan Sat Narkoba yang kira-kira rawan maupun yang kira-kira di mana ada kegiatan konsentrasi masyarakat. Kami standby di tempat tersebut dan kami lanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan patroli baik jalan kaki maupun crossing dengan beberapa pos mobil. Ada 2 pos mobil yang kami maksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Habis itu patroli perintis dari Sat Samapta sebanyak 192 kali, kantor pagi sore oleh jajaran Satlantas dan Polsek sebanyak 730 kali,
Cipkon kegiatan yang ditingkatkan, yaitu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, kegiatan rutin kepolisian ditingkatkan sebanyak 35 kali, yang mana skala prioritas dan selektif prioritas kami ambil waktu dan momen-momen tertentu untuk melakukan KRJD tersebut. Dan kegiatan PAM, kegiatan masyarakat, baik masyarakat yang sedang melaksanakan hajatan maupun kegiatan-kegiatan dari kewilayahan, dalam hal ini mungkin desa, kecamatan maupun dari kabupaten Pemda, sehingga ada 141 kali kami melakukan kegiatan pengamanan masyarakat, termasuk pengamanan di mana unjuk rasa di tempat-tempat mungkin yang sasaran di sini karena kita paham bersama Kabupaten Utara mayoritas banyaknya perusahaan tambang, dan situlah banyak kegiatan-kegiatan unjuk rasa kami melaksanakan pengamanan secara intensif. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan kegiatan penegakan hukum ataupun upaya paksa mulai dari jajaran Polsek, Satreskrim maupun narkoba yang didukung oleh Satintelkam berdasarkan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Dan di sini kami sampaikan data gangguan Kamtibmas di tahun 2003 dan tahun 2004 untuk perbandingan. Di jumlah tindak pidana di tahun 2003 sebanyak 143 kasus, di tahun 2024 sebanyak 91 kasus, di mana mengalami tren penurunan 36,36%. Di sini dari kegiatan preemptif dan preventif tadi kami rasakan maksimal, sehingga masyarakat berkegiatan berinteraksi satu sama lainnya dimanapun dan kapanpun merasa nyaman dan aman, sehingga kegiatan-kegiatan yang berpotensi menjadi tindak pelanggaran atau tindak pidana bisa kami minimalisir, sehingga turun 36,36% tersebut. Dan jumlah penyelesaian tindak pidana di tahun 2023 sebanyak 120 dan tahun 2024 81. Tentunya hal tersebut sinkron dengan terjadinya ataupun krim total daripada yang kasus yang ada, sehingga turun dari jumlah penyelesaian tindak pidana turun 32,5%. Di tahun 2023 tren yang terjadi 83,91% dan di tahun 2024 89,1%. Di mana tahun 2023 ada 3 kasus yang mendominasi, yaitu penganiayaan sebanyak 28, pencurian baik pencurian biasa maupun pencurian ringan dan pencurian berat sebanyak 22, pengeroyokan sebanyak 17 kasus. Untuk tahun 2024 ada penganiayaan sebanyak 21, berarti turun. Tahun 2004 untuk pencurian ada 14 dan KDRT ada 10. Dari data Laka Lantas, saya ulangi lagi terkait dengan pengungkapan kita upaya paksa lebih dulu, yaitu pengungkapan tindak pidana narkoba. Di tahun 2023 ada 28 laporan polisi, yaitu laporan polisi model A, yang mana kegiatan diawali dengan baket penyelidikan dan dilanjutkan dengan pengungkapan ataupun upaya paksa. Di tahun 2024 ada 25. Di sini turun 3 kasus, dalam hal ini persentasenya 10,71%. Bukan berarti turun dalam upaya pemberantasan maupun ini, di mana secara konsisten di tahun 2023 dan tahun 2024 ini kami selalu mengadakan sosialisasi, edukasi baik ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat maupun ke rekan-rekan kita pemerintahan baik desa, kecamatan sampai pemerintahan di tingkat kabupaten, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi di mana dalam menekan ataupun meminimalisir peredaran narkoba di Kabupaten Kuala Utara ini. Untuk jumlah penyelesaian di tahun 2003 clear 28, selesai 28. Di tahun 2024 selesai 20 untuk yang 5 dalam proses tahap 1 ataupun proses koordinasi dengan kejaksaan. Barang bukti di tahun 2003 sebanyak 200
21,9 gram sabu-sabu. Dan di tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 348,54 gram sabu-sabu. Nah, di sini berkurang dalam hal pengungkapan, tapi secara kualitas kita meningkat, yaitu dengan dibuktikan lebih banyaknya barang putih tersebut. Dan tren mengalami kenaikan barang putih sebanyak 57,64%. Selanjutnya kami tindak lanjutkan dengan data-data lalu lintas, mulai dari data pelanggaran lalu lintas tahun 2003 dan tahun 2004. Sebagai perbandingan, pelanggaran di tahun 2003 nihil, di tahun 2004 200 pelanggaran. Untuk teguran 126, di tahun 2004 125, denda tilang 30 juta. Karena itu terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Terkait dengan data laka lantas, tahun 2003 jumlah laka sebanyak 48, tahun 2004 sebanyak 59, tren mengalami tren kenaikan 22,91%. Di sini perlu kami sampaikan, dari data laka lantas tersebut kebanyakan didominasi anak-anak yang belum mahir mengendarai sepeda motor, bahkan tentunya kalau di bawah umur belum memiliki SIM. Di sini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, pada orang tua yang memiliki anak, harus disayang anaknya. Dengan alasan apapun, baik sekolah maupun kemana, harus benar-benar diantisipasi. Usahakan yang misalnya ada ini harus diantar dan sebagainya, ataupun dinaikkan angkutan umum sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang diinginkan terkait dengan laka lantas tersebut. Dan selain anak-anak juga ada orang dewasa di sini, mungkin yang sifatnya bukan dewasa, yang secara fisik masih prima atau kuat, tapi di sini mungkin yang sudah agak rentan. Banyak di Kabupaten Utara ini kan kita temukan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah agak berusia masih mengendarai sepeda motor, sehingga baik pendengaran, penglihatannya kurang maksimal, sehingga mempengaruhi terjadinya laka lantas. Dan anak-anak yang ugal-ugalan, tentunya hal tersebut kami dari jajaran Polres Utara khususnya Satlantas akan terus mengoptimalkan secara intens kegiatan pencegahan maupun meminimalisir laka lantas dengan koordinasi kerjasama dengan Dishub dan instansi terkait, baik secara khusus ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi ataupun memberikan penerangan supaya anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih di bawah umur tidak dibiarkan mengendarai sepeda motor. Dan untuk korban meninggal dunia tahun 2003 sebanyak 14, tahun 2004 sebanyak 8. Dalam hal ini secara kuantitas mengalami kenaikan, tapi secara kualitas kita mengalami penurunan untuk data laka lantas. Luka berat 2003 0, awan nihil. 2004 ada 14, untuk luka ringan 2003 ada 67, untuk 2004 ada 73. Rugian material tahun 2003 ada 521.400 dan 2004 493.205.000. Ini mengalami tren penurunan 5,40%. Itu untuk data laka lantas. Selanjutnya, dari 1 tahun dari awal bulan Januari sampai memasuki akhir Desember ini, tentunya kami tidak hanya fokus di kegiatan-kegiatan operasional kegiatan di lapangan. Tentunya kami juga ada mengimbangi kegiatan pembinaan dengan kegiatan rohani di internal Polres, kegiatan-kegiatan olahraga bersama yang kami sampaikan tadi, kegiatan keagamaan. Nah, di sini kami ada pemberian
reward dan punishment juga kepada anggota-anggota kami, baik yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana. Di bidang operasional ada 15 personil internal, untuk olahraga 1 personil tingkat nasional, di mana reward dari personil Polres Utara yaitu personil dari Sat Narkoba memiliki prestasi yang tingkat nasional, level nasional dengan menjuarai kejuaraan tingkat nasional karate. Di sini tentunya untuk memicu rekan-rekan anggota, bahkan masyarakat, lapisan masyarakat yang mungkin punya skill, punya talent terkait dengan bidang apapun, bisa untuk kita secara langsung maupun tidak langsung menulari ataupun memberikan semangat kepada warga masyarakat maupun internal anggota Polres Utara sendiri untuk bisa berprestasi, untuk bisa bermanfaat, mengharumkan nama baik syukur-syukur bangsa, minimal daerah ataupun institusi Polres Utara ini. Selanjutnya dalam hal ini di akhir tahun ini kita masih disibukkan dengan kegiatan pengamanan tahun baru dan nanti pelantikan hasil daripada pilkada bupati maupun wakil bupati. Kami dari Polres Utara sudah mempersiapkan semuanya, yang tentunya pertama untuk menciptakan situasi kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru dan melaksanakan operasi kepolisian yang tadi saya sampaikan, yaitu Lilin Anua 2024. Personil yang kami libatkan dalam kegiatan Nataru ataupun operasi lilinnya sebanyak 120 personil, ada 4 posyan, 4 pospam wisata disiapkan personil untuk mendukung kelancaran operasional dan mempersiapkan untuk pengamanan perayaan HUT Kabupaten Kuala Utara yang dilaksanakan di Bundaran Tugu MTQ. Juga dipersiapkan untuk pengamanan terkait dengan pelaksanaan syukurannya nanti, dan juga melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Utara ini dengan maksimal, dan tentunya ini bukan hanya Polres Utara saja yang melaksanakan, tentunya dibantu jajaran TNI dalam ini Kodim Polres Kodim Kabupaten Utara dan Satpol PP, Dishub, dinas-dinas terkait lainnya serta stakeholder yang ada. Bahkan kami dibantu oleh ormas-ormas yang ada di Kabupaten Utara ini dan adik-adik kita Pramuka Saka Bayangkara. Dan dari kegiatan-kegiatan semua tersebut yang tadi kami sampaikan dari awal, tentunya kami minta bantuan kepada rekan-rekan pers untuk selain mengawal, memberikan masukan, saran untuk perbaikan-perbaikan ke depan di tahun 2025. Kami minta bantuan untuk sama-sama mensosialisasikan, menginformasikan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang baik, bagaimana kita menjaga melihara keamanan ketertiban masyarakat supaya seluruh lapisan masyarakat bisa benar-benar menjadi polisi untuk dirinya sendiri, polisi untuk lingkungannya, minimal polisi untuk keluarganya, dan syukur polisi untuk secara umum se-Kabupaten Kuala Utara ini, sehingga kita sama-sama bisa menjaga apa-apa yang harus kita jaga, hak-hak pribadi ataupun hak individu, kepemilikan barang-barang secara individu maupun hal-hal lain secara kelompok, sehingga hal yang kita tidak inginkan untuk mengamankan itu semuanya bisa tercover dari masing-masing individu, baik kelompok-kelompok kecil maupun secara besar, sehingga Kabupaten Kuala Utara ke depan dan seterusnya akan terjaga, terpelihara kamtipmasnya, kondusivitas selalu konsisten, dan sama-sama kita saling menjaga dari hal-hal seperti narkoba, para pelaku kriminalitas, ataupun oknum-oknum yang mencoba-coba mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Kuala Utara ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dengan pers. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan
kami selalu mohon support di balik kemitraan kita semua. Kami selalu siap 1x24 jam untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kepolisian yang kami gelar selama kami berada di Kabupaten Kuala Utara ini.